kami. Berkat-Mu selalu baru dan kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Luar biasa kasih karunia Tuhan yang telah kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Terlebih kami bersyukur karena kami sudah Tuhan selamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kau mati dan bangkit dan Kau naik ke surga untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja sehingga pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh sama-sama diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Salam. Salam, puji Tuhan. Salam kudus buat kita semua yang hadir pada saat ini. Ya, baik, puji Tuhan. Senang bertemu kembali kita boleh pada saat ini, di mana kita juga setiap hari boleh bertemu di dalam Zoom, tetapi pada saat ini kita boleh bertemu di dalam ibadah ini dengan tatap muka dengan penuh sukacita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kita baca atau kita lihat di layar, ya. Kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ya, Kolose 3 ayat 18 21. Mari kita baca. Sudah kasih di sana atau di dalam Alkitab tertulis Lembaga Alkitab Indonesia, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, saya kira sampai di sini saja dulu. Nanti kita kalau ada untuk firman Tuhan yang lain kita akan baca. Ya baik, ini kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita, yang kita boleh belajar pada pagi hari ini. Adapun topik yang saya atau kita pelajari pada pagi hari ini, membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah kasih, kalau kita merenung sekilas untuk saat ini kita sudah berada di hampir penghujung di tahun 2022 atau tepatnya sekarang tanggal 18 bulan 12 2022. Sekitar 13 hari lagi kita berada, kalau Tuhan izinkan dengan kasih karunia-Nya, 13 hari lagi kita di tahun 2022 dan kita boleh akan berjalan di tahun 2023 yang tentunya secara manusia kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kerjakan dan apa yang terjadi. Tapi kita akan fokuskan dulu bagaimana kalau kita sejenak evaluasi merenungkan kebaikan Tuhan sampai detik hari ini. Tentu ya, walaupun tantangan, masalah, ya, dan juga berkat-berkat yang telah kita terima, semua kita boleh renung. Semuanya kita harus yakin dan percaya, karena pemeliharaan Tuhanlah kita senantiasa boleh ada sampai hari ini. Tentu sudah kasih di dalam 13 hari lagi apa yang harus kita lakukan. Tentu ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Bagaimana saya dan bagaimana sikap saya sekitar 13 hari ini untuk 2022 ini, sehingga saya dengan keluarga, bersama anak, bersama keluarga besar saya, kami boleh selalu membangun suatu hubungan yang sangat baik, sehingga kami boleh melangkah nanti di tahun 2023. Itu harus ada sikap tentu supaya kita tenang
tenang dulu di dalam tahun 2022 ini untuk menghadapi tahun 2023. Kalau kita tidak tenang, saudara kasih, kalau masalah-masalah terus bertumpuk-tumpuk, kira-kira seperti apa? Ya, tentu ini menjadi evaluasi. Tetapi kita membangun keluarga bahagia itu di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara kasih yang diberkati Tuhan, dalam kenyataan ya hari-hari ini sebagian besar ya rumah tangga dibangun atas dasar cinta. Nah ini, kalau namanya cinta ya tentu bagaimana sekira kalau namanya cinta ini kan pertama-tama kita melihat dulu ya, kalau namanya sebagian jangan sampai salah nanti perkataan saya. Wah ini seseorang ini mungkin sebagai laki-laki dia sangat cantik, wah dia sangat rapi, dia sudah bekerja dan bahkan sudah mempunyai ya katakanlah harta, mungkin sudah punya rumah, deposito dan lain sebagainya, sehingga laki-laki mulai mendekati dia. Ada suatu tertentu menjadi motivasi dia di situ ya, sehingga mereka boleh jadi bisa saudara kasih ya itu berlandaskan karena cinta ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan pada saat ini seperti apa ya? Ya kita ditentukan saat ini ya bahwa cinta bisa hadir karena saling tertarik ya kan, karena tertarik dan mengagumi ya, sehingga hal-hal seperti tadi saya katakan hal-hal jasmani. Tetapi Alkitab saudara kasih menekankan kasih bukan cinta ya kan, bisa sangat beda supaya kita pahami nanti. Kalau kita sekilas kita lihat dulu di 2 Timotius 3 ya, kita lihat dulu 2 Timotius 3 saya akan pelan-pelan saudara kasih, walaupun saya sedikit untuk membaca karena 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 boleh kita lihat di depannya. 2 Timotius 3 ayat 2 ya, dikatakan firman Tuhan di situ ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dengan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah kalau kita baca keadaan manusia pada zaman ini ya seperti itu sampai ayat 1 sampai seterusnya. Itulah keadaannya. Itu karena dengan cinta saudara kasih. Tapi saudara kasih, kalau kita yang sudah mengenal Injil kasih karunia, yang dikatakan Tuhan sebenarnya adalah karena kita membangun keluarga itu bukan karena cinta, tetapi membangun keluarga itu dengan kasih di dalam Tuhan. Itu menjadi dasarnya, kasih dalam Tuhan. Nah kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 14, kita lihat 14, berkasih ya, firman Tuhan mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah jadi semuanya itu kenakanlah kasih itu. Jadi kasih itu yang sebenarnya yang mengikat ya, yang mengikat kita dan mengikat dan mempersatukan. Itu sebenarnya di situ kita dasar kita di dalam membangun keluarga itu. Kalau kita sudah ada di situ kasih dan mempersatukan dan juga menyempurnakan, disitulah kasih Kristus itu yang kita sangat bisa yakin bahwa kebahagiaan keluarga dalam Tuhan itu akan terjadi. Kenapa saya kasih? Kalau kita lihat bahwa suatu keluarga kalau kita sudah diikat, berarti saya kasih kita sudah bersekutu dengan Tuhan dan kita sudah sangat yakin ketika kita sudah diikat oleh kasih itu, kita orang kudusnya Tuhan sudah sangat yakin dengan pasti ya bahwa kita telah diselamatkan melalui kasih Kristus, di mana Kristus 2000 tahun yang lalu
dia tertumpah darahnya sampai mati, dia di kayu salib satu kali untuk menghapuskan segala dosa kita, dan dia bangkit dari kuburan itu, dan dia boleh naik ke surga menjadi Tuhan kita yang luar biasa. Ini menjadi suatu kasih yang senantiasa yang kita diikat dalam suatu keluarga itu. Ketika itu sudah terikat, saya sangat yakin dengan keluarga bahagia itu akan terjadi terwujud di dalam masa-masa saat ini dan sampai selama-lamanya. Terlebih dalam kita orang kudusnya Tuhan, itu yakin kita harus pasti terjadi itu dalam keluarga kita. Kalaupun saat ini belum kita lihat sebenarnya, tapi kita sangat yakin bahwa ketika itu kita sudah diikat dengan kasih itu. Saya sangat yakin. Jangan sampai seperti kita lihat sekilas kalau saat dunia ini, ya. Kenapa saat ini sudah kasih? Kalau saya lihat, pernah saya baca di dalam BIMAS atau Kementerian Agama Negara Indonesia, ya, bahwa tingkat daripada perceraian itu adalah hampir lebih kurang 10% per tahun. Jadi kita bayangkan kalau saat ini 270 juta ya penduduk Indonesia, berarti sekitar 270.000 orang. Ya, sekitar 270.000 ya yang bisa artinya bercerai. Kenapa demikian? Ya karena memang tidak dibangun dengan kasih itu. Belum lagi yang lain belum terdaftar. Nah itulah kondisinya saat ini sudah kasih. Tetapi ini perlu kita pahami, saya lemparkan ini kepada kita supaya kita memahami bahwa dunia ini yang sangat begitu kejam gitu ya, yang tidak bisa ya mengikat kita dunia ini, kalau supaya kita bisa berkeluarga itu dengan bahagia. Tetapi satu-satunya adalah hanya dengan kasih Kristus itu. Nah jadi sudah kasih, kita bisa bayangkan tahun 2023 ini, ketika ini memang kita pahami, ketika kita ini sudah mengerti, kita orang kudusnya ini bisa bangkit untuk menyampaikan kebenaran ini kepada banyak orang, sehingga semakin banyaklah orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan semakin banyak orang berbahagia menikmati Injil kasih karunia, dan semakin banyak orang dipercaya kepada Yesus Kristus, dan kita sama-sama nanti di dalam surga di atas. Itu sebenarnya karena itu terungkap pada yang sampaikan ini. Nah, sudah kasih. Nah, kembali kita masuk kepada bagaimana Rasul Paulus ketika sudah menyampaikan ini kepada kita, supaya di ayat 18 lah ya, 18 kita masuk di ayat 18. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita boleh meraih keluarga bahagia dengan kasih? Tadi sudah kita sampaikan, kita telah diikat oleh kasih. Nah, sekarang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada kita, termasuk pada pagi hari ini, siang hari ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, saat ini sudah kasih, ada kalanya sudah kasih, kalau namanya istri itu tunduk kepada suami, sepertinya dia merasa direndahkan. Ya, padahal sebenarnya tidak demikian sudah kasih. Kalau namanya sudah mengerti tunduk dan ini adalah suatu perintah Tuhan, kalau kita boleh mengalami suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, ya, ini harus kita lakukan sudah kasih, tidak bisa ditukar, itu harus tunduk sudah kasih. Bagaimanapun itu harus tunduk. Wah, mungkin ada sebagian, bagaimana Pak? Saya tunduk kepada suami saya, sementara suami saya itu tidak bisa beribadah. Dan bahkan dia kalau diajak kompromi dia tidak mau. Bagaimana saya bisa tunduk? Ada sedikit pernah saya dengar seperti itu sudah kasih. Tetapi saya sangat yakin dengan kebenaran ini. Ketika kita sudah melakukan ya tugas kita, kewajiban kita, bahwa kita sebagai istri tunduk kepada suami, kalaupun suami seperti tadi saya katakan adalah sepertinya tidak sesuai dengan pengharapan kita, saya sangat yakin Tuhan akan senantiasa bekerja di dalam hidup. Amin. Itu.
Jadi tidak ada alasan saudara kasih, wah itu kayak dia kerja, bagaimana? Wah tidak bisa begitu. Harus tunduk. Masalah ini nanti Tuhan yang bekerja. Tapi kita dilihat bahwa istri sudah tunduk. Nah sekarang bisa kita berpikir bagaimana kita saat ini sebagai istri. Bisa enggak kita tunduk? Ya itu firman Tuhan mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seperti kita saat ini kepada Tuhan kita harus tunduk saudara kasih. Walaupun mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, bagaimana kita tunduk, harus tunduk saudara kasih. Karena kita sudah di dalam Kristus. Dan kita juga katakan suami istri itu maksud saya sudah di dalam rumah tangga. Bagaimanapun dia harus tunduk saudara kasih. Ketika saudara kasih ini tunduk saudara kasih, saya percaya akan menikmati suatu perkara yang luar biasa terjadi dalam keluarga itu. Saya sangat yakin bahwa keluarga itu atau suami itu juga, saya sangat yakin Tuhan pasti akan ubah pola pikirnya dan dia menjadi nanti harapan sebagaimana yang diharapkan oleh istrinya. Nah itu ya. Jadi saudara kami tunduk ya. Nah kemudian saudara kasih dikatakanlah di ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Betul. Ya. Bahwa si suami harus mengasihi istrinya. Yang mungkin saudara kasih sebagai kepala keluarga kadang tidak mengasihi sekilas dari keluarga itu, sehingga keluarga itu bisa ada suatu persoalan. Ya, persoalan itu menurut kita adalah hal yang biasa. Ya, sangat banyak persoalan dan juga tantangan dalam keluarga orang Kristen, orang kudus saat ini. Tetapi saya sangat yakin saudara kasih, ketika si suami mengasihi istrinya, saya sangat yakin ada kebahagiaan. Ya, ada kebahagiaan dalam Tuhan. Ya mungkin seperti saat ini si istri akan mengharapkan bahwa si istri itu saudara kasih, bahwa si suami itu bisa perhatikan. Ya, sebenarnya tidak terlalu susah sebenarnya, cuman kadang ya itulah posisi-posisi saat ini. Apakah memang kita tidak terbiasa, itu juga kita semua diproses. Dimana sebenarnya kalau saya baca-baca dan kalau saya lihat orang-orang ya, saya melihat orang yang dalam Kristen lah saya bicara ya. Ketika si suami datang istrinya, ya halo mama apa kabar, dia disapa dengan baik, ya kan. Masak apa? Ya, diperhatikan, sudah dikasih kan. Dan kemudian, kalaupun juga makan, ya artinya boleh bersama-sama, ya. Ya, kadang suami itu kalau diajak makan kan, kadang tidak mau dia bersama-sama. Tapi sudah kasih di dalam keluarga itu memang komunikasi itu harus proaktif sudah kasih, di mana kita harus sangat yakin dalam keluarga itu ketika ada suatu komunikasi yang baik. Seperti contoh tadi disampaikan oleh Bapak kita Pak Simamora ya. Dia sangat berdiskusi tentang pekerjaannya, bagaimana yang terbaik. Tapi si istri memberikan suatu ya solusi. Nah, si suami juga mengikuti sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, ini hal-hal yang sangat memang penting sekali dalam membangun suatu keluarga itu. Jadi tidak apa yang dilakukan si suami, apa yang dilakukan si istri, sebenarnya itu adalah harus kita sama-sama memahami dalamnya, sehingga untuk menjalani hidup dalam berkeluarga itu di dalam Tuhan itu mendapatkan suatu sukacita yang besar. Kenapa saudara kasih? Ya karena kadang-kadang timbul egois daripada si istri. Sepertinya contoh ya ketika si suami itu tidak melakukan tugasnya dengan baik, katakanlah ya si suami itu seharusnya adalah bertanggung jawab ya di dalam keluarga. Artinya dialah sebagai contoh atau panutan teladan dalam keluarga itu ya, seharusnya demikian. Terus kemudian apalagi? Ya menafkahi keluarga ya.
Memang benar, ya. Apalagi saudara kasih, ya bertanggung jawab dalam keluarga itu. Ya, bertanggung jawab dalam arti apapun persoalan dalam keluarga itu harus suami sebenarnya. Itu tugas fungsi daripada suami, terlebih dalam kerohanian saudara kasih. Tetapi saudara kasih, puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan pada saat ini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Ini tugas fungsi daripada suami, saudara kasih. Kadang-kadang saat ini kita lihat ya, si suami juga kadang berlaku kasar kepada istrinya. Kenapa? Ketika mungkin pas tidak dalam hatinya ya. Kalau umpamanya katakan ada sesuatu pekerjaan atau hal-hal yang satu tugas dan bahkan mungkin suatu ada janji dan lain sebagainya. Tetapi si istri lupa atau tidak melakukan daripada apa yang telah disepakati. Bisa marah, bisa berantem, bahkan bisa menampar istrinya dan lain sebagainya. Itulah kondisi saat itu saudara kasih. Tapi firman Tuhan mengatakan saudara kasih, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Berarti Bapak Ibu saudara kasih, si istri itu, si suami itu harus mengasihi sepenuhnya kepada istrinya. Tidak lagi melakukan keegoisannya. Ketika kita ada masalah, ya mari kita cepat-cepat selesaikan. Kenapa saudara kasih? Supaya dalam keluarga kita, keluarga orang kudusnya Tuhan itu, ya tenang. Kalaupun ada masalah yang lain, kita kalau melakukan itu pasti ada ketenangan. Sehingga saudara kasih, ya kalau kita sudah melakukan saudara kasih, saya sangat yakin fungsi daripada istri ya tunduk kepada suaminya, dan bahkan si suami ya harus mengasihi daripada istrinya. Ya, ketika ini sudah terjadi, saya sangat yakin apapun yang mereka lakukan, keluarga itu akan bahagia. Ya, nah kemudian saudara kasih, apalagi saudara kasih dikatakan di dalam ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, nah kalau kita melihat dari Kolose ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, berarti kita harus tahu ya bagaimana fungsi seorang anak-anak saudara kasih. Kadang-kadang anak-anak sekarang ya sebagian bahkan orang tua yang takut saudara kasih kepada anak. Kenapa? Ya karena anak itu sudah terbiasa apa yang telah diminta oleh anak itu, si orang tua itu selalu menurutinya gitu. Ayo kita ke restoran, ayo beli dong ini, beli, ya kan? Kalau nangis umpamanya tidak mau, contoh beli HP, aduh tidak ada uang, contohnya marahlah mungkin anaknya. Jadi suami pun juga karena tidak ada uang mungkin juga marah. Akhirnya si istri, kenapa itu anak? Wah mungkin kan dia nangis-nangis, kenapa nggak beli HP? Waduh ya udahlah usahakan gimana caranya kek, ya umpamanya kan. Akhirnya berusaha juga dia, saudara kasih berusaha, diturutin. Ada saya tahu saudara begitu, saya nggak usah sebut namanya. Saya kasihan ngeliat keluarga itu. Beli mobil katanya, aduh bagaimana beli mobil katanya. Iya bagaimana masa bapak tidak bisa beli kerja kok, bapak dan mama. Walaupun itu kredit dibeli juga, bayangkan saudara kasih. Tapi maksud daripada keluarga ini sebenarnya bagaimana supaya anak ini ya jangan marah, jangan ngamuk, ya seperti itu. Jadi apapun dilakukan. Padahal itu sudah salah saudara kasih. Seharusnya dia sebagai anak dia harus tahu apa posisi anak saudara kasih. Dia harus paham saudara kasih. Dia harus dengar-dengar kepada orang tuanya. Saya beberapa minggu yang lalu saya katakan seperti itu. Maaf saudara kasih. Saya terhadap orang tua saya yang paling takut saya. Takut banget saya kepada orang tua saya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil sampai saat ini, apapun disampaikan orang tua saya harus turuti. Kenapa demikian saudara kasih? Karena saya tahu bagaimana orang tua saya mendidik saya. Bahkan dalam kandungan pun ya orang tua saya sudah membina ataupun juga menuntun, melindungi saya secara ke orang tua lah ya. Dan dibesarkan dan terus dikasih makanan dan terus kita dibina dalam kerohanian memuji Tuhan dan
lain sebagainya sampai bisa seperti ini. Saya umpamanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya harus memang apa yang disampaikan orang tua, saya lakukan itu. Saya lakukan. Sampai saat ini saya lakukan, saya usahakan saya lakukan itu ya. Nah jadi itu harus tahu saya itu bagaimana posisi anak. Bukan seperti tadi yang saya sampaikan, apa maunya anak dilakukan, tidak demikian. Nah jadi itu harus tahu kita fungsi seorang anak saudara kasih, sehingga kita dalam berkeluarga itu akan senantiasa berbahagia. Karena saya sangat percaya kita semua orang tua di sini terhadap anak-anak kita berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya anak-anak kita ini diberkati Tuhan dan bahkan berhasil, sukses seperti yang disampaikan Bapak Gembala kita, anak-anak kita tadi di sini yang begitu sangat luar biasa, untuk boleh sama-sama mereka menyumbangkan apa yang mereka sampaikan firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Itu tidak gampang saudara kasih. Mereka itu berkorban saudara kasih. Berkorban waktu saya pasti belajar, dia mau apa yang disampaikan orang tua, apa yang disampaikan hamba-hambanya didengarkan, dituntun, dan bahkan didengar, dilakukan. Nah, itu sampai bisa mereka seperti itu. Jadi saya sangat yakin, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala kita. Anak-anak kita ini ketika kita sudah saat ini membina mereka, maka fungsi dia sebagai seorang anak, saya sangat yakin bahwa dia pasti berhasil. Amin ya. Pasti berhasil. Kenapa? Karena sudah belajar dalam Tuhan. Bahkan Tuhan sudah bekerja melalui anak-anak kita tadi. Dan dia pasti pintar. Kalau dia sudah belajar dan dia sudah boleh terus datang kepada kebenaran, saya sangat yakin pasti berhasil. Saya sangat yakin. Aminkan itu. Jadi saya aminkan. Jadi berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak saat ini yang terus membina anaknya ya, sehingga anak-anak itu terus boleh maju. Dan saya sangat yakin bahwa anak kita itu pasti senang ketika orang tuanya boleh melihat ketika mereka ada di depan, ada bapak saya, ada mama saya, ada bapak saya, ada gembala saya, ada jemaat saya. Mereka itu sangat fokus sekali untuk di dalam firman Tuhan yang telah disampaikan. Jadi saudara kasih, ini adalah suatu gambaran yang penting kita harus pahami, bagaimana keluarga membangun suatu keluarga bahagia di dalam Tuhan itu. Ya, artinya kita fokuskan pikiran hati kita datang kepada kebenaran itu, seperti yang terus kita aminkan dan kita terus visi Tuhan dalam gereja kita ini, bahwa kehendak Allah adalah kepada kita semua saat ini supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini tugas kita, tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita kan sudah selamat saudara kasih, jadi tentu apa yang kita harus lakukan dan kerjakan, tentu kita harus menyampaikan kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, puji Tuhan, itulah yang menjadi bagaimana kita belajar dan bagaimana kita senantiasa boleh berbahagia di dalam Tuhan. Saya sangat yakin Bapak saudara kasih, seperti firman Tuhan yang kita lihat lagi saudara kasih, satu lagi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini kita bapak-bapak ya kadang-kadang ya seperti saya katakan tadi itu ya, melihat anaknya kalau ada suatu permintaannya ya, karena tidak lekas kita berikan, akhirnya bisa dimarahi, bahkan bisa dipukul. Ada juga begitu Pak, ada juga dipukul, bahkan dimarahin. Kadang juga dia melakukan sesuatu selalu disalahkan. Terus kemudian diperhatikan, ngapain ini anak-anak ya, dibilang. Kalau umpamanya dipegang kertas, jangan, dibilang. Ada mungkin dipegang, mungkin cabai, jangan ambil itu. Nah, selalu jangan. Akhirnya anak itu pusing juga. Apa yang saya kerjakan selalu salah, ya kan?
Jadi sehingga dia jadi kurang pintar lah, saya bicara kurang pintar ya. Kenapa dia kurang pintar? Karena sudah tertekan, sudah dikasih, sudah tertekan dia karena terlalu dipersalahkan. Orang tua mensalahkan dia, ya. Kalaupun bermain disalahkan, bahkan dibanting, ya bisa juga kan. Waduh, itu sangat kasihan juga itu. Akhirnya dia betul-betul dikatakan sakit hati dia kepada bapaknya. Wah, ini bapak saya, bukan membangun bapak saya ini. Anda juga berpikir seperti itu. Tetapi seharusnya kita, orang tua, bagaimanapun karakter anak ini, seharusnya kita harus belajar. Di mana sih dia posisinya ya? Kalaupun dia kurang pintar untuk bisa belajar membaca, contohnya, ya memang kita orang tua harus berperan di sana. Hai, sini kita belajar dulu ya anaknya. Coba baca dulu ini. Dibaca. Ya sudah tahulah kita pengalaman kita dulu kan waktu mungkin masa-masa kita di kampung kan. Kalau di kampung mungkin kita juga pernah itu seperti pelajaran-pelajaran bisa kita hafal ini sudah kasih. Oh bisa lancar sudah tahu kenapa itu. Saya dulu lancar itu umpamanya baca begitu. Oh pintar kamu ya Pak. Nah ya, iya Pak saya bilang. Tapi kalau di eja begini coba dulu baca ini. Oh saya nggak tahu lagi. langsung artinya contoh saya mau sekolah. Ini apa? Saya mau sekolah. Ini masih saya kan? Saya mau sekolah itu. Berarti kan dia nggak tahu. Ini apa ini? Dia nggak paham. Saya pernah begitu. Akhirnya saya dibanting bapak saya juga sih waktu sekali itu. Dibanting juga saya. Saya kira kamu udah pintar, ternyata kamu bodoh katanya. Tapi dari situ saya mulai memahami, belajar. Ya. Untung ada mama saya baik sekali, selalu saya diajarin sih enak. Mama saya nggak mau mukul saya. Nah dibilang ini baik berhitung, selalu diajarin saya diajarin. Nah jadi sehingga saya setelah diajarin, otak saya boleh jalan. Oh iya. Jadi kalau umpamanya saya nggak ngerti di sekolah, saya tanya mama saya. Untung mama saya baik dan bahkan diajarin. Jangan seperti saat ini kan. Ma, ada PR saya, udah kerjakan itu, kan? Dia masak, ya kan? Masak atau rumpi di sana, ya nggak bagus lah. Ya perhatikan anak kita lah. Jadi supaya dia pintar, sehingga nanti 1, 2 kali, 3 kali mungkin disampaikan, Ma, saya kurang tahu ini. Udah, makanya kamu belajar dong. Perhatikan apa yang dikatakan gurunya. Jangan seperti itu kamu. Terus dimarahin. Dalam pikiran anak ini, udahlah mulai saat ini saya tidak akan lagi nanya kau Mak. Datangin nanti orang tuanya, Dek, Bang, ya ada tugas, gak ada Mak. Sudah selesai, sudah. Bagaimana sekolahnya? Baik Mak. Oh iya bagus. Gak ada permu, tidak ada Mak. Wah dibohongi dia kan. Pikiran mamanya ini udah beres-beres. Ternyata setelah dia rapot, waduh, hanya berapa? Cuman nilai 6, cuman 1 atau 2, semua 5, 4, 3. Waduh, gawat. Nah ini menggambarkan perhatian kita kepada anak itu ya kurang. Sehingga dikatakan, hai bapak janganlah sakiti hati anak-anakmu. Ini tadi karena disakiti, akhirnya melakukan seperti itu. Dia nggak berhasil lagi, bahkan sudah berontak, sudah kasih. Sulit kalau namanya sudah berontak anak untuk mengembalikan daripada kepercayaan daripada anak itu sudah tidak bagus lagi para orang tua, sudah mulai. Itu makanya kadang-kadang kita lihat anak sekarang itu maaf ya, jadi narkoba ya, atau juga judi dan lain sebagainya. Ini akibatnya sudah kasih. Bagaimana kita mengalami orang kudusnya Tuhan supaya anak kita nanti tidak demikian? Ya, kita turuti firman Tuhan ini. Menurut saya seperti itu. Pulang sekolah kalau pun terlambat, kenapa anak kau terlambat sekolah? Iya tadi Mak bikin, oh ya, disayang anak itu, disayang. Makanya sayang, perhatikanlah anak kita. Saya sangat yakin dengan demikian kita lakukan, maka ya saya sangat percaya bahwa kebahagiaan keluarga dalam Tuhan itu terkhusus kepada orang kudusnya Tuhan luar biasa. Jadi kita boleh nanti melangkah di tahun 2023 ini. Apapun yang kita harus kerjakan dan kita lakukan, ya kalau namanya sudah dasarnya sudah kita lakukan, ya saya sangat yakin Tuhan pasti tolong kita. Kalau dari pikiran kita mungkin sulit ya Bu ya Bapak ya, tapi saya sangat yakin
Tadi sudah ada disampaikan pengalaman-pengalaman kita semuanya pasti berbeda. Tetapi kita bicara dengan firman Tuhan ini. Ketika ini sudah kita lakukan, saya sangat percaya Tuhan pasti akan senantiasa memberkati, dan kita melangkah di tahun 2023 membangun keluarga bahagia dalam Tuhan sudah pasti tampil beda nanti. Nanti suami atau istri ya kalau tidak sakit sudah ayo mari ibadah. Kita sudah sama-sama nanti 2023 ini dengan gaya yang berbeda ya. Kita sudah bisa di tempat ini dengan pokoknya kita happy dan bersuka cita memuji Tuhan. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang lain udah nanti pekerjaan cuci setrika biarin aja itu semuanya. Penting seperti yang dikatakan oleh saudara kita, ibadah dulu, ibadah. Mari kita beribadah. Kalau masalah kerjaan-kerjaan yang lain, Tuhan sudah memang tahu itu. Tapi bagaimana niat Bapak Ibu saudara dalam Tuhan ini harus memang berkorban. Artinya harus kita datang kepada kebenaran itu. Itu harus datang kepada kebenaran. Ketika kita malas beribadah, saya juga tetap sampaikan kepada kita supaya pada kita semuanya kita harus selalu, kalau kita menyala-nyala di tahun 2023 kita harus kompak bersama-sama, kita terus mengabarkan kabar baik. Jadi kita pun nanti setiap bersaksi berapa orang nanti yang sudah kita injili, sudah itu. Mungkin di tahun saat ini kan karena ada pekerjaan dan lain, tapi di tahun 2023 nanti kita berlatih dulu. Tapi yang benar ya, artinya apa yang kita harus kerjakan, apa siapa saja. Nah bila penting nanti siap bapak-bapak pendeta kita untuk membantu kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ kita akan bisa belajar, dan bila penting kita kunjungi. Nah ini nanti tugas-tugas kita di tahun 2023 ini supaya kasih, karena kita sudah bahagia dalam keluarga. Tidak lagi kalau ada seperti saya katakan tadi suami istri ya minta maaf lah, maaf ya Pak ya, kita kompak saja lah. Kompak, senang, makan bersama, beribadah bersama, senang kita supaya kasih. Kalau tidak ada impian kita supaya kasih ya, untuk menginjil pun sulit supaya kasih, saya kira agak sulit memang ya. Ya karena ya bagaimana proses permasalahan kita belum selesai, menginjil ke sana bagaimana mau kita bilang kan, sulit juga. Tapi di tahun 2023 kita tidak mikir lagi, kita pasti maju ya. Baik saudara kasih, kita akhiri ya dari firman Tuhan ini sebagai kesimpulan ya. Kita lihat 2 Timotius ya, kita ya 2 Timotius 3 ayat 14 ya, 14 kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 14 saya bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, kita percaya, saya sangat yakin sekali, saya sangat bersyukur sekali bahwa saya sudah menerima Injil kasih karunia kepada saya, dan saya sudah mengerti, dan saya juga sudah dididik oleh hamba-Nya di sini, dan saya pun juga berada seperti ini karena saya sudah mengerti dari Injil kasih karunia. Jadi kalau Bapak Gembala kita mengatakan firman Tuhan di dalam kebenaran, saya selalu biasanya saya catat, walaupun itu belum bisa saya cerna semua, belum bisa saya mengerti, tapi saya paling tidak catat. Jadi di tahun depan kita boleh belajar saudara kasih. Ini himbauan saya. Jadi kalau nanti ada Zoom kita saudara kasih, ambil bukunya, tulis dulu, gak apa-apa nanti tulis apa ya kira-kira ini ya, dibaca. Saya kira itu. Jadi kita supaya bahwa kebenaran ini betul-betul kita hargai dan benar-benar kita sangat rindukan untuk kita selalu boleh menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amen, ya. Amen. Nah, ayat 12, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita waktu kecil pun kita sudah diajar oleh orang tua kita ya. Sudah diajar membaca firman Tuhan ya, beribadah sekolah minggu ya. Tapi kita bersyukur saat ini bahwa
kitab suci ini dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita bersyukurlah, kita sudah yakin kita sudah diselamatkan melalui kitab suci ini. Terlebih karena kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita dengan anugerahnya. Kita bersyukuri itu. Nah kemudian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi karena kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara kasih, kita juga harus berbuat baik ya. Mengungkapkan sebagai ungkapan hati kita bahwa kita telah diselamatkan, kita juga harus berbuat baik sesama. Jadi bukan kita tidak melakukan kebaikan, ya harus kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Jadi kita harus berbuat baik, saudara kasih, kepada suami, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan juga kepada jemaat khususnya. Kita harus berbuat baik karena kita telah diselamatkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terus kita memberikan yang terbaik karena upah kita nanti menentukan, saudara kasih. Ketika apa yang kita lakukan di dunia ini saat ini, saudara kasih, kita nanti mahkota yang besar, kita juga akan raih di dalam surga. Itulah menjadi kerinduan kita. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di saat ini. Saya percaya dengan ketiga atau keempat konteks tadi yang disampaikan, bagaimana kita membangun keluarga bahagia dalam Tuhan. Mari terus kita belajar dan mari terus renungkan firman Tuhan ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Kau kepada kami pada saat ini, di mana kami Tuhan, kami boleh membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah kami senantiasa harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam keluarga kami. Dan kami sangat merindukan Bapak, keluarga Orang Kudus mau terus sangat berbahagia. Terlebih kami boleh melangkah di tahun 2023. Nanti Bapak, kami rindu dipersiapkan, diperlengkapi dengan sukacita besar ketika kami suami istri dan anak-anak berbahagia di dalam Tuhan selalu dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami bersyukur berkat-Mu sudah melimpah kepada kami. Dengan penuh ucapan syukur dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin.